Halo guys, balik lagi di Seekers. Nah, hari ini kita mau ngapain nih bro? Angkat tema apa lagi nih? Biasa bro, kita nih tema-temanya yang edukatif. Edukatif, Kan? Oke. Jadi ya siapa tahu penonton kita juga setelah nonton dari kita jadi lebih tahu knowledge-nya ya kan? Oke. Informatif juga. Tentunya harus dong bro. Jadi ada manfaatnya nih Iya apa dong. yang kita bawa hari ini. Nah, hari ini kita mau angkat tentang investasi bro. Nah itu dia, investasi. Tapi bodong. Justru itu ya kan. Kalau investasi yang benar-benar makan ya mungkin ke pakarnya ya langsung kan. Investasi tapi bodong. Investasi yang bodong nih justru kan, supaya Iya. menambah pengetahuan. Iya, jangan sampai kita kena investasi bodong. Betul, karena gua juga pernah jadi korban. Sama bro. Kena. Karena kita pernah jadi korban, makanya kita angkat. Sempet cuan nggak? Namanya juga korban, bro. Gue korban tapi sempet cuan. Oh, lu berarti korbannya Korban cuan. Oh, korban cuan. Gua korbannya nyungsep, bro. Oke bro, ini Habis gua. tokoh yang mau kita angkat malam ini itu Gegeduknya kayak unik sih, unik ya. unik. Jadi dia pelaku investasi bodong, father of investasi bodong. Father ya, Kalau father buat ya. gua ya, kalau versi gua father of investasi Iyalah. bodong. Karena nama dia itu sampai saat ini masih kepake untuk istilah si investasi Istilah bodong. investasi Iya. bodong tuh dipakai ya nama orang ini ya. Tahu nggak bro? Namanya siapa? Pernah denger nggak kira-kira? Pernah lah, bro. Nah, siapa bro namanya? Ponzi. Nah, bener. Bener ya? Gua ngomongnya rada takut-takut salah nih. Karena lu nembak langsung gitu kan. Namanya nggak umum soalnya. Oke. Ponzi ya, betul ya? Yang kita mau bahas malam ini itu Ponzi scheme. Ponzi scheme. Ponzi scheme. Jadi Itu sebenarnya nama orang kan? nama aslinya itu Charles Ponzi. Cara Ponzi kan? Nama singkatnya. Nama beken. Nama Charles beken, Ponzi. nama beken. Tapi Ponzi scheme itu ternyata memang udah dari tahun 1900 awal, 1920-an lah ya. 1920-an sampai hari ini pun masih dipakai si skema penipuan investasi bodong. Ponzi scam itu ya? Iya. Nah, saking kondangnya itu makanya orang pakainya si istilah Ponzi scheme itu. Nah, itu dia. Tapi nama lengkapnya dia itu Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Wah, Kebayang nggak bro, itu nama orang apa? panjang banget ya. Kayaknya nama orang Latin kayaknya. Bukan bro. Hah? Dia itu orang Itali. Oh, Itali. Orang Itali. Mafioso. Vincenzo Casano. Yeah. Vincenzo Montella. Montella. Francesco Totti, pemain bola. Totti ya. Nah, jadi dia ini dari Itali bro. Dia lahir di Orang Itali, ya. Orang Itali. Dan si Charles Ponzi ini dia sebenarnya menurut gua orang yang sangat pinter sekali. Oh, jelas dong, bro. Heeh. Pasti orang pintar sih. Orang pinter. Kalau nggak dia nggak mungkin bisa nipu. nggak mungkin bisa. Ya kan? Iya. Kalau dia bodoh atau dia nggak punya kepintaran dalam Berbicara, ya, berkata-kata iya, kan, menarik meyakinkan orang gitu meyakinkan kan. orang, benar. Itu susah loh, bro. Susah. Ya kita misalnya mau meyakinkan seseorang apapun lah Nawarin ya. bisnis gitu. Iya, nawarin bisnis apa gitu kan, untuk meyakinkan orang tuh susah loh. Harus punya skill loh. Karena si Charles Ponzi ini dia mengiming-imingi orang dengan investasi, tapi nggak ada bisnisnya. Jadi seperti kalau mungkin istilah bekennya money game. Money game ya? Money game. Jadi money game itu istilah bekennya sekarang. Iya. Tapi kalau skema yang dipakainya itu skema si Ponzi atau skema piramida. Piramid ya? Ya, Piramid jadi ya. si Ponzi scheme ini jadi dia mengiming-imingi investasi ke orang dengan return yang tinggi. Itu tinggi, tapi nggak ada fisiknya gitu ya? Nggak ada fisiknya. Jadi misalkan lu nabung nih ke gua. Lu gua ponzinya lah. Lu Ponzi Gua ceritanya Charles ya? Ponzinya. Lu nawarin ke gua nih gitu kan? Bro, lu mau nggak nabung? 1 juta aja, Ya. tapi dalam waktu seminggu bisa jadi 1,5 juta. Mau nggak bro? Oh gila, 50% ya? Mau kan? Oh pasti mau lah. Mau dong. Iya. Ya nanti lu transfer lah ya abis ini ya. Tapi lu yakin ya seminggu Bisa. 1,5 juta ya? Seminggu, nanti gue sulap. Nah si Ponzi itu seperti itu guys. Jadi dia mengiming-imingi si para korbannya ini. Para korban. Investasi dalam waktu jangka pendek tapi bisa menghasilkan return yang tinggi. Return tinggi. Kan itu kan di luar logika ya? Di luar logika. Nggak masuk akal dong? Iya, orang dagang pun nggak segitunya. Nggak segitunya? Ya, kecuali nipu. Kecuali nipu. Atau jual narkoba. Nah, itu contohnya Oh, gede. lu bisik-bisik sih. Kan kita harus edukatif. Oh iya. Tapi bisik-bisik nggak kedengeran bro. Beneran ya, maaf ya. Nah, jadi Emang iya ya? investasi seperti itu bro yang ditawarkan. Nah, tetap lu nanti
harus menawarkan ke orang lain. Oh. Gitu. Iya. Jadi apa yang lu dapat nanti. Jadi ada sistem MLM-nya juga ya? Nah, jadi sistem piramida, bro. Piramida ya. Kalau MLM itu yang gue tahu sistemnya sistem apa ya? Ada istilahnya sih. Jadi agak beda lah. Oh, agak beda Kalau ya. Kalau MLM itu kan ada benda atau iya, barang iya, produk iya. yang dijual, Iya, ya kan iya, iya. ditransaksikan. Nah kalau si Ponzi scheme ini enggak, bro. Nggak ada ya? Jadi semuanya itu palsu lah, fake. Fake ya? Jadi sistemnya gini, lu invest ke gua iming-iming janji. Ya udah nih, mungkin karena gua yang orang pertamanya, bisa nih gua masih kasih dari duit gua gitu kan, dari modal dagang Dari gua lah. modal dagang lu ya? Lu kan ngerekrut nih. Oh, gua ngerekrut lagi orang Ngerekrut, nih. iya, ngerekrut iming-iming, nanti lu setor juga tetap ke gua. Benar. Ada lebihnya lu setor Misalnya ke gua. lu tuh ke 10 orang gitu Ya. kan. Lu nawarin ini ke 10 orang. Nawarin. 10 orang ini ketarik semua nih. Otomatis dari 10 ini nawar satu orang lagi 10 Benar. 10 jadi 100 Tapi gitu ya. sebenarnya iming-iming yang gua kasih ke lu itu dibayarin sama orang di bawah lu. Nah, itu akan terus. Jadi makin banyak Makanya ya, piramid kan. piramid. Nah, in the end, orang yang paling bawah ini Korban berarti, Bro. itu yang korbannya, bro. Jadi kalau misalkan lu ada yang nawarin bisnis kayak gitu, cari tahu dulu itu udah berapa lama berjalannya. Jadi kalau udah terlalu lama, lu pasti udah jadi orang yang di bawah-bawah ini dari sistem piramid gede ini. Gua tuh pernah ya korban itu, gue pas orang paling terakhir berarti. Gue tinggal setor doang tuh. Ya, nah itu. Habis tuh. Betapa pandainya si Ponzi ini menurut gua. Jadi dia Ponzi ini si Charles Makanya Ponzi, kita sekarang akan buka ya. ya, Kita akan buka kita akan nih, ceritain skemanya lah. seperti apa, Kenapa? orangnya itu juga siapa gitu Latar kan. belakangnya seperti apa, kenapa dia bisa jadi sepintar itu sepintar ini. dan sejahat itu. Tapi memang sih Latar belakangnya apa? Gitu. korban-korbannya sih yang gue rasain memang waktu itu juga gue rakus ya. Rata-rata tuh orang-orang yang rakus yang kena tuh. Jadi biasanya. kita apa ya? Ya sekarang kepancing gini, kepancingnya karena itu kan uang dong. Gila. Gila, misalnya gue nabung di deposito aja paling juga berapa persen sih? Ya kan? benar. Sebulannya bisa dihitungnya Kayak, kan. jadi Bisa kalau 0, lah gitu kan. Kita compare sama iming-iming ini, wah Ini kok jauh nggak banget. worth it, ya kan? Ini bisa sebulan 30% misalnya gitu Oke, kan. apalagi di zaman sekarang nih. Zaman sekarang gue yakin juga makin banyak orang-orang yang mengiming-imingi bisnis atau investasi gitu. Tapi kalau misalkan bisnis memang ada barang dan bendanya yang dijual, itu beda cerita. Beda cerita ya. Kalau ini sih nggak ada fisiknya ya. Nggak ada fisiknya. Nah, kita bahas sedikit lah tentang si Charles Ponzi ini. Siapa sih dia gitu ya? Charles Ponzi itu aslinya dari Itali. Dia lahir itu di Itali 3 Maret 1882. 1882 ya? 1882. Udah tua berarti. Nah, jadi udah tua, bro. Di zaman dulu, lu kebayang kan orang zaman dulu bisa sepinter itu. Hebat ya. Nah, dia awalnya itu bikin bisnis yang menjanjikan profit 50% dalam 45 hari. Sebulan setengah 50%. Itu Itu nggak canggih bisa diakal kan, kayak tadi gue iming-iming ke lu. Tapi lu lebih canggih, Bro. Lu seminggu, Bro. Seminggu ya. Gue sulap kan. Nanti gue kontak Dedi kan. Jadi korupsor. Iya. Nah, jadi dia udah sembuh ya. Udah sembuh lah, dia udah sehat. Nah, si Ponzi ini memang awalnya di Itali. Dia latar belakangnya tuh salah gaul, bro. Oh, justru latar belakangnya itu dia salah gaul. Waktu dia zaman kuliah itu, dia gaul sama temen-temennya yang orang-orang borju lah. Orang borju, orang-orang ya. Oh, berarti salah, Bro, kalau bergaul sama orang borju itu? Salah karena dia bukan orang borju. Oh, gitu. Akhirnya dia spending sesuatu yang dia nggak punya. Akhirnya dia kewalahan. Salahnya di situ ya? Karena berarti gaulnya sih nggak salah dong. gaulnya nggak salah. Gaul sama orang borju nggak salah. Cuma spendingnya salah. Spendingnya dia salah. Kalau lu ditraktir sama temen lu yang borju, oke-oke aja. Asik-asik aja gitu kan. Nah, salahnya dia gaya hidupnya dia ke bawah jadinya. Gaya hidupnya dia sehari-hari pun ke bawah. Keluarganya dia jadi spending apa segala macem. Akhirnya dia mulai kesulitan nih, bro. Iya dong. Kesulitan hidup. Dia pindah, bro. Dia kabur dari Italia. Dari Italia kabur. Dari Italia kabur. Dia kabur ke luar negeri. Dia kabur ke Amerika, lalu dia bikin nih skema-skema penipuan. Nah, di Amerika nih dia bikinnya ya. Karena dia kuliahnya berantakan. Kehabisan duit, akhirnya dia kabur ke Amerika. Dengan berbekal kepintarannya dia. Memang Charles Ponzi ini dia bisa berbagai bahasa, bro. Wah, ini kelebihannya dia ya. Orang pintar, dan dia itu punya daya pikat yang hebat. That's why dia bisa ngajak dan meyakinkan calon-calon korbannya untuk join di investasi yang dia iming-imingin ini. Oh, hebat berarti. Nah, itu kehebatan kelebihannya di sini. Nah, jadi si Ponzi scheme ini memang unik.
dia akan nawar-nawarin dalam bentuk investasi atau bisnis yang tidak melibatkan transaksi jual beli. Agak aneh kan? Agak aneh. Jadi kalau gue sih jujur, gue bingung gitu. Kalau lu invest gini, tapi Nah, contohnya gimana nih contohnya? Contohnya gini, misalkan lu pernah denger yang ini nggak? Money Mondial, Mafrodi ya? Mafrodi. MMM ya? MMM. Gue korbannya di situ, bro. Nah itu jadi sistem piramid itu. Jadi gini misalkan, kalau itu kan di situ versi Indonesia manusia membantu manusia. MMM itu manusia Iya kan? bantu manusia. Nah itu salah satu skema Ponzi yang dilakukan Iya. oleh si Mafrodi itu, orang Rusia tuh ya? Iya, dia bikin itu skema seakan-akan dia yang bikin. Padahal itu warisannya si Ponzi. Warisan Ponzi justru dipakai sama si Mafrodi ini. Ini kan ya? itu iming-imingnya gini, bro, lu nabung ya ke gua, nanti sebulan 30%. ya 30% kan? 30%. 30%. Nggak sebulan, bro. Sebulan, bro. 30% Sebulan ya? sebulan. Kan gua korban ya. Kalau yang seingat gue gini, jadi lu transfer, Ya, gua transfer. nanti lu langsung dapat return 30% kalau nggak salah. Enggak, bulan depan. Oh, bulan depan baru bisa dicairin. Baru dicairin ya. Ya, tapi Ya, gitu kan. ya, Udahnya sistem lu ngajak gitu. lagi yang lain kan. Jadi gua tuh transfernya tuh ke orang-orang yang gua nggak kenal. Memang udah disetting gitu kan. Oke. Gua transfer sekian. Random aja ya? Misal contoh gini, gua tuh oke lah, gua mau transfer 1 juta nih. Dengan bulan depan tuh gua dapat 1,3 juta. Oke. Gitu. Nah, gua tuh transfer 1 juta ini tuh nanti dikasih gitu ke siapa gua transfer. Gua nggak kenal. Nah, nanti bulan depan gua juga akan ditransfer lagi sama orang baru, orang lain ke rekening gua senilai 1,3. Oke. Gitu. Cuan ya. Cuan. Langsung cuan, balik modal dan cuan. Iya, balik modal dan cuan, betul. Dan banyak yang tergiur kan jadinya. Banyak yang tergiur. Padahal nggak mentransaksikan apa-apa. Tidak menghasilkan apa, cuman istilahnya hanya transfer doang. Nah itu, jadi lu rekrut lagi, nanti yang di bawah lu rekrut lagi, ajak lagi orang-orang gitu kan. Udah makin banyak, tapi duitnya kan muaranya ke atas, bro. Bukan atas semua. Yang paling atas yang kaya. Yang paling kaya itu di atas. Yang awal-awal ya. Yang awal-awal. Betul. Nah, jadinya yang paling bawah itu memang akan ya nunggu waktu lah. Nunggu bom waktu itu. Jadi misalkan ada investasi itu, ya kita harus hati-hati. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke soal Ponzi-nya nih, bro. Iya. Jadi si Ponzi itu pindah ke Amerika kan di awal 1990-an. Nah, jadi dia pertama itu kerja di sebuah bank. Nah, kebenaran yang punya bank itu orang berlatar belakang dari Italia juga. Namanya Luigi Zarossi. Oh, gua tahu tuh, temannya Mario Bros ya. Luigi Zarossi. Nah, jadi bisnis yang ditawarin si Luigi ini meminjamkan uang. Ini bank ya? Iya. Oke. Sorry, bukan meminjamkan uang. Jadi orang deposit uang, terus diiming-imingin bunga yang gede. Oke. Lalu si Luigi ini menginvestasikan uangnya ini ke bisnis-bisnis yang ternyata gagal, bro. Iya. Ternyata gagal, berantakan. Lalu jadi akhirnya si Luigi ini kabur, bro. Kabur ya? Kabur ke Meksiko. Padahal dia tuh punya bank ya? Iya. Nah, siapa namanya si Ponzi ini, dia di bank Banco namanya. Banco ya kalau itu istilah Italia ya. Untuk bank. Banco Zarossi ini dia udah punya jabatan juga, bro. Oh, di situ tuh dia punya jabatan. Iya, dia udah jabatan sampai manajer. Akhirnya dia punya authority yang cukup tinggi ya. Jadi dia di situ melakukan pemalsuan cek juga. Karena dia melakukan penggelapan duit. Akhirnya dia di penjara nih, bro. Ketahuan. Kena nih dia di situ ya. Kena penjara nah, dia. inilah pertama kalinya si Ponzi di penjara. Di penjara si Ponzi. Di penjara. Nggak lama abis di penjara karena kasus bank itu. Iya. Dia kabur, bukan kabur ya, mungkin karena udah selesai masa penjaranya, dia melakukan kejahatan lagi, bro. Tanggung ya. Jadi dia emang udah karena kebiasaan juga karena udah kebiasaan. Dan juga. mungkin dia punya skill di situ kali ya, kan. Karena dia pintar nyepik lah. Skill nipu di situ ya. Skill melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Yang tidak seharusnya. Asik ya. Lebih. Orang Itali kayaknya ada bakatnya gitu ya. Aduh maaf ya kalau ada orang Itali di sini yang nonton. Nah, dia tuh ketangkep lagi waktu nyelundupin imigran Itali ke Amerika. Oh. Udah ketangkep tuh. Lalu dia pindah akhirnya setelah itu penjara lagi, bebas, akhirnya dia pindah ke Boston, masih di Amerika ya. juga.
dia tuh ngelakuin investasi bodong, kupon balasan perangko istilahnya kalau di sana. Jadi dia beliin kupon-kupon perangko yang murah di luar Amerika, di negara-negara Eropa. Jadi waktu itu kursnya memang jauh lebih murah dibanding di Amerika. Nah akhirnya dia perangko nih ya. Tapi belinya bukan pakai duit dia. Belinya pakai duit orang-orang yang ditawarin investasinya. Ditawarin investasinya. Iya, tapi bentuk barangnya nggak ada bro. Jadi lu diiming-imingin untuk lu beli kertas. Beli kertas ya? Tapi karena ya itu balik lagi karena skill, kemampuan, daya pikatnya dia. Benar. Dia pinter berbagai orang mau bahasa, aja gitu orang ya. teryakinkan. Iya. Nah itu, lu kalau punya skill gitu, lu bisa nipu bro. Jangan dosa. Akhirnya ya dia melakukan penipuan itu lagi. Akhirnya berhasil waktu itu dia? sempat berhasil. Berarti kaya dong dia, sempat berhasil, ketangkep lagi bro. Oh ketangkep lagi. Emang ada hukumnya itu ya? Nah, kenapa si Ponzi ini pada waktu itu gampang nih bro, ketangkep bebas. Jadi dia bolak-balik keluar masuk penjara karena in the end hal-hal seperti ini ketahuan ya. Tapi karena zaman dulu itu hukumnya mungkin belum terlalu apa ya, detail paham kali ya mengenai investasi bodong kayak gitu, nggak kayak sekarang ya. Jadi orang Amerika di sana pun banyak yang ketipu. Kedua juga hukumnya belum terlalu bisa melindungi si korban ya. Ya akhirnya dia itu banyak di penjara tapi dalam waktu yang singkat aja berarti ya. 3 tahun, 5 tahun, 3,5 tahun. Malah yang waktu dia di penjara untuk 5 tahun itu di Amerika, dalam waktu 3,5 tahun itu dia bisa bebas. Bebas bro, dalam waktu 3,5 tahun karena berkelakuan baik dan lain-lain. Selama di penjara akhirnya bebas. Nah, apa ya namanya, master plan terbesarnya dia. Nah, ini master plan ini. Jadi waktu itu setelah berarti dia belum terlalu kaya sekali lah gitu setelah dia ini itu gitu ya, kan. Jadi dia setelah ketangkep yang terakhir kalinya karena jualan perangko itu. Ya. Nah, dia mulai tuh mendirikan bisnis baru yang sistemnya benar-benar pure yang piramida. Dia udah mulai mateng nih gitu kan. Di tahun 20-an itu si Ponzi mendirikan namanya The Securities Exchange Company bro. Nah dari perusahaan itu dia melakukan sistem piramida itu lagi. Piramida itu ya. Jadi benar-benar pure piramida, dia mengiming-iming orang dengan investasi dan return yang besar. Nah itu hati-hati bro, kalau udah orang janjiin return yang besar, tapi bisnisnya nggak jelas. Bisnisnya nggak jelas, nggak ada jual belinya atau nggak ada barang yang dilibatkan. Nah itu udah tanda tanya apalagi besar. Kan kalau zaman sekarang nih ya, buat family seeker juga kan buat knowledge ya. Ya kan sekarang juga karena COVID semua jadi susah gitu kan. Bener. Ya kalau orang akan cari jalan singkat nih. Shortcut kan. Misalnya kan ya kalau nggak judi gitu kan. Oh iya. Ya ada investasi ini kan seperti kayak judi yang dibungkus rapi gitu kan. Betul. Gitu kan? Nah, akhirnya melakukan istilahnya ada invest yang returnnya gede-gede itu. Akhirnya kita nafsu kan? Harus coba hati-hati kan. Gue penasaran nih, misalkan dijanjiin gini, coba. Yeah. Sebenarnya sih selama nyoba pakai duit dingin atau duit yang nggak nganggu cash flow, yang kita rela itu untuk hilang, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa, tapi selama lu udah pelajarin juga si bisnis ini kayak gimana sih gitu, lu udah tanya-tanya sana sini. Tapi kalau misalkan tanya sana sini inputnya kurang bagus atau nggak ada yang jelas, better jangan Ponzi scheme, ya kan? Nah, akhirnya di tahun 1920-an itu si Ponzi mendirikan itu kan Security Exchange Company. Dia itu sehari bro, cuannya, untungnya 250.000 US dollar. Zaman 1920-an. Satu hari. Oh, gila ya. Jadi total 20 juta US dollar bro yang dia dapat dari si Security Exchange Company ini. Per hari nih ya? Totalnya ya? Tahun 1920 ya? 1920-an. Tapi di tengah itu dia diselidikin bro. Yang nyelidikin bukan polisi. Kalau zaman dulu surat kabar bro. Wartawan yang nyelidikin ya? Wartawan Boston Post yang ngebongkar itu. Boston Post ya? Karena apa? Mereka agak curiga ya? Curiga bener. Karena lu bukan siapa-siapa. Lu bukan tiba-tiba jadi milioner kan? Lu bukan orang yang high profile. Lu bukan orang yang punya latar belakang baik. Tapi kok tiba-tiba lu bisa mendadak jadi kaya? Kaya banget itu kan. Kaya banget. Gitu mah ya. Dan
seperti yang kita bahas tadi, si Ponzi ini, si Charles Ponzi ini, dia itu bergaya hidupnya mewah. Jual mewah. Iya, jadi dia pakaiannya serba mewah lah, gelang emas. Iya, mobil sport kali yang keren gitu ya. Tapi belum ada bro zaman dulu. 1920 mungkin mobilnya masih yang bukanya kebalik gitu. Betul. Tapi kan udah keren di situ. Udah keren. Nah, jadi pada zaman itu pun dia udah bergaya hidup mewah, akhirnya. Tapi bisa gini juga bro, dia mungkin pakai barang mewah tuh supaya meyakinkan orang kaya tuh lebih, oh iya ya. Jadi kalau orang gayanya keren. Ya kalau gembel nawarin orang gitu kan pasti dari penampilan aja kan, bener kan? Kalau dia sekarang pakai stylenya kan, pakai jamnya yang udah mahal, pakai gelang, pakai segala macam kan, orang yang ngeliatnya wah. Gue bisa juga bro kayak gitu bro. Bisa. Rolex KW. Sepatu Nike KW. Kacamata di ABC. Tapi ada mereknya. Pakai rantai. Oh rantai emas. Taunya Kongguan. Rantai Kongguan dipakai. Kali Kongguan. Cuman yang susah mobil bro. Kok enteng gitu ya. Bisa bro, mobil luarnya doang. Bukan enggak? Oh luarnya doang? Luarnya doang bro, kayak Ferrari gitu. Oh gitu ya? Dalamnya ya mobil biasa gitu. Order kemana bro? Boleh juga tuh. Kalau nggak sewa bro, rental. Kalau mau visit, rental dulu. Iya benar-benar. Kan marketing kalau dia kalau misalnya mau dapetin ikan gede kan umpannya juga harus gede gitu kan. Kalau misalkan kayak marketing forex gitu kan biasa. Iya. Cantik-cantik. Ya kan? Agak seksi dikit lah gitu ya. Pakai rok mini. Gitu. Kak, gimana Kak? Mau invest nggak? Ya kan? Nah, si Ponzi itu kurang lebih kayak gitu, tapi versi cowoknya. Versi cowoknya. Keren, lavis, gitu kan, borju. Tapi memang dia punya duitnya. Nah, hasil nipu. Hasil nipu. Sampai akhirnya tuh si Boston Post tadi tuh wartawannya tuh curiga ya? Curiga bro, curiga. Jadi mereka mulai, ngangkat berita-berita dan cerita-cerita mengenai si Ponzi ini. Salah bro harusnya. Tahu begitu kan dipanggil. Oh iya. Wanitiro. Kasih duit. Aduh dia pasti kurang pinter juga berarti ya. Berarti dia idealis bro. Idealis. Wartawannya idealis. Idealis kan? wartawannya. Editornya juga idealis. Akhirnya dia tuh memblow up ya. Iya, jadi dia sering ngangkat berita soal Ponzi. Nah, mulai nih dari berita-berita yang diangkat sama si Boston Post ini. Sorry bro, gue mau nanya dulu. Gimana? Dia kan sehari tuh dapat baru 20 juta US dollar ya. 250.000 US dollar, tapi yang ditotalin kerugian yang disebabkan dia itu sekitar 20 juta US dollar. Itu berapa lama tuh dia bisa? Dia nggak pernah lama bro. Nggak pernah lama melakukan penipuan ini karena apa? Yaitu udah bom gede dapat sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga. Atau misalkan namanya lu menyembunyikan bangke tetap kecium juga. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa si Ponzi ini bolak-balik keluar masuk penjara? Iya. Jadi dia nggak akan pernah bisa lama melakukan penipuan ini. Betul. Tapi paling gongnya tuh di sini ya? Ya, gongnya di sini. Dia kurang lebih itu ya sekitar 3-4 tahunan lah bisa jalanin ini. Gila tuh bro. Akhirnya mulai tuh bisnisnya berantakan. Nah setelah di blow up sama wartawan tadi kan? Mungkin blow up-nya bertahap ya waktu itu. Blow up-nya bertahap sampai pada akhirnya. Mungkin berita itu yang menyebabkan si korban-korban itu jadi ngeh kali ya? Satu jadi ngeh. Iya juga ya, gitu kan? Iya, jadi waktu itu mungkin belum jadi korban. Tapi begitu dia udah lihat. Iya belum jadi korban. Betul. Oh ini kok mencurigakan gitu kan? Masuk akal juga nih yang diberitain wartawan ya? Mulailah orang-orang yang udah jadi anggota investasinya itu susah cari anggota baru. Karena orang-orang udah mulai tahu nih. Iya, udah mulai tahu dan mulai curiga dan mulai percaya. Akhirnya si bisnis ini lama-lama berantakan. Iya. Karena bisnis piramid ini sekalinya orang yang di bawah-bawah ini udah nggak ada yang mau join. Nah itu udah aliran duitnya mandek. Mandek pasti bro. Aliran duitnya mandek. Karena lu mau bayarin pakai apa? Soalnya returnnya itu kan nggak masuk di akal. Iya, dan bisnisnya nggak ada. Iya. Betul. Jadi lu nggak ada yang diperdagangkan gitu kan. Iya. Jadi pasti mandek gitu. Jadi kalau misalkan alurnya tidak berjalan terus, otomatis yang di atas ini nggak bisa ngasih return ke bawah-bawahnya. Betul. Ya kan? Betul. Padahal returnnya dari orang yang baru lagi. Yang baru lagi. Iya. Nah kurang lebih seperti itu lah. Akhirnya 12 Agustus 1920, Ponzi ditangkap bro. Oh masih di tahun yang sama tuh ya? Nggak lama kan? Nggak lama. Nggak terlalu lama lah. Paling ya 3 bulan. Akhirnya ditangkap nih? Ditangkap ya. Tapi ada juga yang bertahun-tahun gitu. Oh iya. Dan dia kan sebenarnya ngejalanin yang Security Exchange Company ini, mendirikannya itu memang di 1920-an, tapi ngerintisnya udah sebelumnya. Iya, sebelum ngerintis sebelumnya. Nah,
Akhirnya dia ditangkap dengan 86 dakwaan penipuan dan penggelapan uang, bro. Gila. Divonisnya 14 tahun dan dideportasi ke Italia. Ke Italia gitu. Jadi ini memang masa hukuman dia yang paling berat lah. Masa hukuman si Charles Ponzi ini paling berat. Jadi akhirnya dia dideportasi, dia balik ke Italia. Nah, di Italia ini mulai tuh namanya udah mendarah daging ya. Ya mungkin kerjaan dia di situ sih, menghasilkan uangnya di situ kan, skillnya dia udah di situ. Karena dia yang pernah gue tahu, gue baca itu, jadi dia memang nggak mau repot. Nggak mau repot ya? Nggak mau capek kerja. Iya, jadi akhirnya dia nipu, bro. Iya. Cari shortcut. Sama kayak tadi, kalau misalkan kita nggak mau kerja tapi pengen return gede, udahlah. Pengen kaya, cepet kaya, nipu. Bisa aja sih sebenarnya kalau lu punya modal cukup besar, lu main di yang sekarang lagi happening saham gitu ya, forex, trading, nah kalau itu mungkin menurut gua ya, ini pribadi gua, reksadana itu entah itu memang modern default Ponzi. Wah, kelihatannya sih itu kalau. Iya, atau seperti apa? Kelihatannya sih modern itu. Karena kemarin Indonesia sempat ketimpa masalah cukup besar ya. Wah, besar, bro. Mengenai reksadana. Waduh, bro. Yang iming-iming bunganya gede ya. Waduh, bro. Iya. Kok kayaknya jerok banget gitu. Dalam banget gitu, bro. Belum balik sampai sekarang, bro. Kena juga, bro. Iya, bro. Mertuaannya juga kena, bro. Oh, mertua kena ya? Mertua kena juga. Tapi banyak teman-teman gue juga kena. Tapi waktu dia mertua mau ikut, gue udah feeling nggak enak. Feeling nggak enak karena menurut gue kalau lu nabung itu nggak mungkin. Iya sih. Kalau nabung itu nggak mungkin dapat return segede gitu, kecuali lu dagang. Iya. Dagang, lu beli barang 10.000, lu jual 20.000, ya lu pasti cuan. Iya. Ya kan? Tapi kalau lu nyimpenin duit, terus duitnya lu nggak tahu dipakai buat apa? Digolanginnya terus apa iya, gitu kan? Digolangin untuk apa? Misalkan memang digolangin untuk bisnis. Tapi bisnisnya lu bisa lihat atau enggak? Enggak. Nah itu, bro. Itu masalahnya. Itu mirip Ponzi sebenarnya menurut gue. Iya. Itu agak mirip ya, ada kesamaan. Jadi kita nggak tahu itu duit kemana gitu. Betul. Kita nggak tahu duit itu kemana, taunya kita dikasih profitnya nih. Iya. Kasih profitnya. Mungkin kalau awal-awal join masih aman kali ya. Iya. Ada yang dulu udah cuan. Iya sih. Ada kan ya? Ada lah. Ya, mungkin gua rasa itu juga. Betul. Tapi karena yang dimainin juga pasti orang itu kepancing ngasih. Kadang-kadang untungnya tuh dibebesin lagi bro. Nah, situ. Iya, kepancing kan? Kepancing. Buat ngasih lebih gede lagi. Ternyata yang di atas ini macet, udah numpuk, udah banyak. Dicabut dia bro. Cabut. Akhirnya yang bawah-bawah belum ngerasain kan? Iya. Belum ngerasain, duit udah nggak ada, si bunganya belum nutup daripada modalnya. Betul. Dia, akhirnya modalnya udah ketarik dulu nih, karena untuk bayarin yang lain-lain. Nah itu. Akhirnya yang paling atas yang dapet cuannya udah cabut, berantakan. Piramidnya berantakan. Nah menurut gue sih itu juga kayak gitu sih. Iya bener sih. Feeling gue kayak gitu bro. Bener sih. Bener ya? Kalau menurut lu juga gitu ya? Iya sih. Nah itu makanya family seekers, kita memang harus berhati-hati sih sama hal-hal kayak gitu. Saya khawatirnya memang yaitu betul ada indikasi Ponzi. Nah sebenarnya ironis sih si Ponzi ini bro. Oh, nah iya kita kan udah cerita nih tentang si Ponzi, udah akhirnya dia dideportasi, terus gimana? Deportasi di Italia, dia mulai nih ngelakuin kejahatan-kejahatan yang serupa. Dia ngelakuin lagi, tapi di Italia ya? Tapi berbagai versi kecilnya karena dia juga udah mulai menua juga. Mulai menua dan akhirnya dia mulai kerepotan karena orang udah banyak tahu juga bro. Mungkin nggak segampang yang dulu ya. Dan nggak segampang dulu, dan karena dia udah pernah di penjara, orang mulai cari tahu juga. Walaupun nggak kayak sekarang kan media. Oh iya, media sekarang gampang, internet kan sekarang gampang ya. Terpaan media kan sekarang lebih luas ya. Walaupun zaman dulu terpaan media belum terlalu luas, tapi karena ya praktek-praktek dia udah mulai diketahuin orang, dan orang udah mulai makin pinter. Karena dengan apa ya, dengan pengetahuan yang simple aja mengenai Ponzi scheme ini, orang itu harusnya udah ngeh. Iya. Dan akhirnya jadi akhir hidupnya gimana nih Ponzi? Akhir hidupnya dia itu lari bro dari Italia. Oh dia lari dari Italia. Dia berarti tambah susah ya? Tambah susah. Dia makin susah. Akhirnya dia larinya kemana bro? Ke Brazil. Oh kabur ke Brazil. Nah si Ponzi ini mulai menua. Jadi dia mulai sakit-sakitan, duit juga udah mulai nggak ada. Berarti jadi miskin lagi dong? Jadi miskin.
Dengan sebanyak itu duit yang dia udah dapetin, dia bolak-balik masuk penjara, tentunya kan pasti hartanya disita, ya kan? Terus buat bayar ganti rugi. Iya. Nah, akhirnya dia jatuh miskin juga, bro. Jadi susah hidupnya. Habis juga akhirnya itu. habis ya. Iya, duit yang dia dapat senilai 20 juta US dollar itu nggak tahu kemana, bro. Nggak tahu kemana. Entah kemana, karena itu gaya hidup yang yang salah juga ya. Gaya hidup yang salah, foya-foya, nipu terus, nggak jadi berkat, bro. Nah, makanya di sini kita bisa belajar juga apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai ya. Akan dituai. Nah, benar. Jadi ya dia menabur ya kejahatan. Benar. Ya, akhir hidupnya dia sengsara kan? Sengsara. Nah, akhirnya dia di Brazil itu pindah ke Brazil, tapi di Brazil itu sebenarnya dia juga nggak kapok-kapok amat. Nggak kapok-kapok amat. Dia mulai lagi tuh ngelakuin penipuan. Tapi di daerah Brazil. Tapi nggak ada yang sesukses waktu dia di Amerika. Oke. Jadi waktu di Amerika tuh memang impact-nya sangat masif. Makanya dia di penjara sempat lama kan. Sempat lama deportasi Itali ke Brazil. Nah, di Brazil itu mulai melakukan penipuan skala kecil. Tapi dia karena untuk hidup doang kali ya. Iya, untuk lanjutin hidup lah. Nah, karena dia juga udah mulai menua, akhirnya dia sakit-sakitan, bro. Sakit-sakitan akhirnya. Sakit-sakitan. Nah, si Ponzi ini ironisnya waktu sakit-sakitan dia itu dirawat di charity hospital. Charity hospital ya. Charity hospital tuh kayak rumah sakit yang sosial gitu lah ya. Rumah sakit sosial, rumah sakit yang didirikan dari dana ini ya. Iya, sosial kan, charity kan. Dana charity. Mulai sakit-sakitan, bro. Akhirnya meninggal di situ. Meninggal di situ. Meninggal, dia kena stroke, dia mulai buta. Dia udah buta juga, udah mulai apa ya? Berarti akhir hidupnya lumpuh. Dia menyedihkan lah gitu ya. Menyedihkan. Dia buta, lumpuh, akhirnya di 15 Januari 1949 dia meninggal, bro. Di umur 66 tahun. 66 tahun. Tragis kalau menurut gua. Tragis. Karena dia meninggal sendiri. Sendirian ya? Charles Ponzi nggak punya anak. Dia nikah nggak? Dia nikah, sempat nikah sekali. Tapi nggak punya anak. Berarti anak. Ditinggalin sama istrinya kali ya? Ditinggalin sama istrinya. Karena istrinya tahu nih orang penipu. Iya, kita nggak bahas soal istrinya, kasihan. Iyalah. Jadi si Ponzi ini ironis kalau gua nggak punya anak, akhir hidupnya dia meninggal tanpa ada siapapun. Tanpa ada siapapun. Charity hospital. Ya, dia dalam keadaan buta dan lumpuh waktu meninggal itu. Karena dia kena stroke beberapa kali, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sendirian, mati, bro. Waduh, tragis ya. Tragis. Padahal dengan kekayaan yang gue dapat dari nipu itu gede banget. Kalau dia udah stop gitu gitu ya. Iya. Berarti dia juga rakus ya. Nah, karena dia create suatu, menurut gue ya suatu bisnis yang buat orang jadi rakus, tapi dia sendiri juga rakus. Sebagai kreatornya kepancing rakus juga. Akhirnya dengan kekayaan yang sebanyak itu yang dia udah dapetin, habis juga, bro. Benar. Entah kemana habisnya. Aneh ya. Betul. Ironis ya bisa gitu ya. Ironis. Nah, gimana, bro? Kalau menurut lo konklusinya? Ya sih. Kalau sebagai lu yang ngalamin juga gitu. Gue sih ngalamin dan gue jadi korban sih. Ya memang balik lagi sih. Ya ini menurut cerita Ponzi ya. Kalau ya pesan dan kesannya gitu. Ya apa yang kamu tabur itu, ya itu akan yang kamu tuai gitu kan. Kalau kita ngelihat cerita si Ponzi ya. Ya untuk mungkin ya korban-korbannya ya termasuk gua juga jadi korban. Ya mungkin waktu itu apa ya, rakus kali, bro. Rakus ya. Ya diiming-imingi, dijanji dengan yang tergoda ternyata habis semua. Ya ini pelajaran yang cukup berarti banget. Dua kali, bro. Dua kali. Dan jangan ada ketiga nih berarti. Jangan, bro. Udah jangan. Iya. Kalau lu pribadi gimana? Kalau gue pribadi, gue juga ngalamin, bro, sebenarnya. Cuman gue ngalaminnya lebih di skala kecil. Jadi kesan dan pesannya apa nih? Pesan dan pesannya apa ya? Kalau menurut gue memang yang namanya investasi itu ya kita harus berhati-hati, bro. Nah, gitu, bro. Jadi kalau menurut gue pribadi, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan zaman informasi, zaman sosial media, zaman keterbukaan. Apapun bentuk investasinya, kita perlu cari tahu dulu. Kita gali dulu. Ini yang penting, bro. Ini yang penting. Kan mungkin kalau Ponzi itu zaman dulu ya. Yang zaman piramid, yang istilahnya sekarang tuh kalau ada yang kayak gitu kita udah bisa langsung tahu nih. Sebenarnya. Nah, makin kesini kan makin canggih nih. Dipoles. Nah, itu yang ngerinya. Sugar coating. Kata para produser ya. Sugar coating. Di sugar coating jadi kesannya indah, diiming-imingin segala. Mungkin kalau yang waktu dulu itu yang Ponzi itu kan nggak ada
apa namanya wujudnya. Nggak ada wujudnya. Nah yang sekarang mungkin bisa aja. Mulai ada wujudnya ya. Mulai ada wujudnya, tapi kita kadang juga nggak tahu apakah itu dieksekusi atau dilakukan atau enggak. Nah itulah sebabnya kenapa apapun bentuk investasinya, bro. Apalagi yang melibatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan ini. Ya kita cari tahu dulu. Kita gali lebih dalam. Betul. Kita konsul sama teman-teman yang profesinya kurang lebih di bidang finansial. Benar. Nah, tentunya mereka juga pasti tahu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya di Indonesia sendiri udah ada apa yang namanya regulatornya. Ya, ada OJK, ya. ada Bapepti. Ya. Nah sebenarnya kita bisa cari tahu juga kan. Biasa mereka tuh ada list-listnya tuh yang investasi bodong apa aja di situ. Ya. Nah memang itu nggak selalu jadi jaminan. Betul. Kalau menurut gua lebih diskusi sama teman-teman yang expertise atau ahli di bidang investment ya. Karena mereka juga pasti akan melakukan investasi check yang lebih gitu lebih konvensional, mungkin lebih aman. Ya namanya ada istilah high risk high return gitu. Betul. Kalau kita siap hilang, monggo nekat ya kan. Tapi kalau enggak, jangan uang panas kita masukin di situ ya. Uang dapur masukin di situ, habis deh. Nah itu masalahnya. Sama yaitu basically manusia ini rakus bro. Iya benar. Keinginan dagingnya tuh ini. Jadi siapa aja bisa kena. Basically betul. Siapapun bisa kena. Gua kena. Lu kena. Iya, gua kena. Ya mungkin orang-orang di sekeliling kita juga sebenarnya banyak yang kena. Jadi siapa aja. Mungkin iya karena pada dasarnya manusia itu ya kita bisa bilang rakus lah gitu ya. Iya. Semua orang lah. Sekarang lu dimingin-mingin duit, siapa sih nggak mau, ya kan? Gitu. Karena semua butuh duit. Cuman mungkin pembelajaran di sini ada orang yang bisa dia melihat kejadian orang lain, benar, buat belajar. Ya. Ada juga orang yang masa sih hajar dulu, ternyata bener gua kena gitu. Ya kan? Nah, jadi memang kita kudu hati-hati lah. Kita bisa cari tahu karena kan zaman sekarang udah canggih ya. Kalau zaman dulu mungkin dia nggak akan segampang itu taunya hanya dari koran kan kalau dulu koran. Dari koran. Ya untung aja sih ya Boston Post itu yang dia blow up kan, untung gitu kan. Dari media kan bro. Sebenarnya zaman dulu aja media udah berperan cukup penting. Betul. Dan apapun sebenarnya kita bisa cari di media. Nah, menurut gue juga saat sekarang ini kita bisa manfaatin maksimal media ini untuk mencari tahu. Tapi jangan salah bro, sampai sekarang tuh mungkin begitu canggihnya, mereka bikin website, kita bisa lihat webnya, pergerakannya segala, ternyata itu fake semua. Betul. Ngeri sih sebenarnya. Ya itu memang ekstra hati-hati lah. Mungkin kalau kata orang tua zaman dulu mah, ya istilahnya kalau ada investasi yang di luar akal manusia itu udah hati-hatilah. Ya, benar. Itu mungkin orang tua zaman dulu mah simple tapi dalam gitu kan. Betul. Lu udah dinasehatin ya? Udah. Udah sama orang tua gua kan dikasih tahu. Waduh. Kalau sebenarnya sih sebelum gua masuk juga udah dikasih tahu, udah diwanti-wanti ya. Kan gua cerita dulu kan. Atau lu nawarin juga? Enggak. Enggak. Karena gua cerita. Gua sempat ditawarin bro. Cuman gitu. Bokap gua bilang istilahnya masa sih gitu kan. Lu invest bisa return dalam sebulan 30% dari mana gitu kan. Cakep ya. Cakep kan, kesannya kayak enak gitu kan. Iya. Gitu, cuman guanya bandel bro, aduh. Ada itu bro yang... Makanya gua tadi bilang kan istilah ada orang yang belajar dari pengalaman orang. Benar. Ada ya orang yang belajar harus mengalami sendiri. Karena... Dan gua kenanya yang harus mengalami sendiri gitu kan. Aduh itu kan nyesek banget, sakit banget. Nah mungkin juga karena orang tua dia udah ngalamin banyak hal. Pahit manisnya hidup ya dunia. Asam garam kan. Jadi dia udah bisa ngasih masukan atau dia punya feeling oh ini kayaknya shady gimana gitu, agak mencurigakan. Bener. Sama waktu itu gue ngalamin, gue ini ngalamin sendiri. Lu nih pengalaman lu juga ceritain lah biar family seeker kan juga bisa belajar dari pengalaman lu lah. Kenapa gue cerita perlunya kita konsul sama teman-teman yang di bidangnya itu sama expertise di bidang itu. Satu yang paling gue pengalaman sesalkan. Sesalkan ya. Paling sesalkan itu gue nggak berinvest di kripto dulu. Kripto. Ini agak melenceng dikit ya, tapi investasi. Oke. Kita bisa bicara tentang investasi ya. Ini bisa juga kita kesulitan cari informasinya. Zaman dulu itu kripto nggak banyak yang tahu di Indonesia. Pertama kali gue tahu Bitcoin itu, satu Bitcoin itu nilainya masih 100.000 atau 70.000 gue lupa lah. Atau malah di bawah itu.
gue nggak berani berinvest di situ bro, karena kurangnya knowledge. Ini sebenarnya antara kekurangan dan kelebihan juga, ya kan? Gue nggak berani berinvest di situ. Lalu gue lihat kriptonya naik terus. Lalu gue tahu harganya tuh udah 3 jutaan. Gue pikir, udah mahal ya. Gue nggak masukin lagi. Gue lihat ada yang nawarin. Nggak lama jadi 7 juta bro. Nggak lama jadi 14. Oh makin mahal, udah ah. Karena gue nggak mempelajari, gue tidak tahu. Ketidaktahuan gue itu bikin gue jadi nggak berhasil. Padahal waktu itu kalau gue mau masukin 14 juta atau lu masukin 50 juta lah, lu ada duit 50 juta. Sekarang udah jadi berapa bro? Iya betul. Udah jadi miliaran kan? Iya betul. Nah itu satu yang gue sesalkan, ketidaktahuan. Nah buah dari ketidaktahuan ini bro, bahaya kan? Iya. Harusnya lu bisa kaya tapi lu enggak. Kedua, nafsu. Kalau menurut gue yang apa ya, yang MMM itu juga nafsu sebenarnya. Nafsu. Karena lu diiming-iming 30%, waktu itu gue juga duit lagi ya pas-pasan ya. Udah nekat aja. Untungnya waktu itu gue bukan di bawah-bawah. Paling bawah, lu masih awal-awal. Masih pertengahan lah. Sistem piramidanya lu masih tengah-tengah. Iya, gue masih cuan sekitar 30 jutaan. Oke. Tapi duit gue di dalam tuh ada yang nyangkut 9 juta. Masih nyangkut 9 juta. Ya kalau plus minus mah lu masih cuan gitu lah ya. Masih cuan tapi sebenarnya sayang juga itu duit. Harusnya bisa gue ambil gitu kan. Tapi kan masih cuan lah. Iya, kan. Tapi kenapa waktu itu gue nggak ini? Nah, ketiga, yang gue sesalin ya ini, mertua gue kena korban juga bro. Oh, mertua lu kena korban? Yang investasi itu, reksadana itu. Reksadana ya? Kalau menurut gue itu kayak modern day-nya. Modernnya. Ya itulah di sugar coating, dibungkus, dikemas sedemikian rupa, ditawarkan oleh orang-orang yang kredibel, ya kan? Kesannya kredibel gitu kan? Ada institusinya, ada perusahaannya, gini, boom, kena. Dan in the end juga pertanggungjawabannya nggak ada, bro. Nggak ada, bro. Nggak ada kan? Nggak ada, bro. Nggak ada. Nah itu dia. Bilangnya sih katanya mau dicicil 5 tahun. Kalau yang ketiga itu, gua bukan ketidaktahuan ya. Gua nggak cari tahu. Nggak cari tahu ya. Tapi gue udah feeling, gue udah warning, jangan deh, gue bilang. Oh ini mah lu terbalik ya? Iya, gue nggak ikutan. anak nge-warning mertua, orang tua. Gue udah warning, jangan deh, gue bilang. Bini gue juga sih, gue bilang. Bullshit lah kayak gitu-gitu. Gue bilang gitu ya, karena menurut gue, lu ada duit, ya kalau lu mau aman ya amanin gitu, nggak usah disimpan yang kayak gitu kan. Either lu amanin atau yang lu rela untuk hilang. Ya itu lu bermain di porsi high risk high return. Porsi yang lu rela hilang aja. Kayak lu ngutangin orang lah. Betul. Ya, kayak ngutangin orang lah ya. Ya kalau misalnya ada orang mau minjem 1 juta gitu kan. Ya lu rela hilangnya berapa? Misalnya ya udah 300.000 misalnya. Ya udahlah, lu mending lu kasih aja. Kasih aja 300.000 gitu ya. Mending gitu, atau misalkan lu pinjem karena lu misalkan kasihan nih sama temen, ya udahlah. Lu expect balik segini, nggak expect baliknya segini, tapi lu masih nggak ganggu cash flow lu, ya udah lu kasih pinjam, tapi lu jangan expect balik. Nah itu. Betul. Atau emang lu mau ngasih aja. Iya benar. Menurut gue gitu. Nah kalau yang ketiga itu gue lebih apa ya? Karena ketidaktahuan gue, apa ya? Nggak ngasih advice yang baik juga. Gitu. Padahal gue memang udah nggak ikutan, gue di luar itu, tapi gue tidak memberikan advice yang baik juga. Betul. Walaupun gue udah curiga gitu. Betul. Nah memang balik lagi, cari tahu ke orang yang ekspertis di bidangnya, bro. Iya sih. Kalau misalkan orang bisnis, lu cari tahu ke teman-teman lu yang bisnis, bisnis ini bener nggak sih? Iya. Gitu. Kalau menurut gua kan bisnis bodong banyak banget ya. Iya. Tawarin katanya jual ikan. Sekarang tuh yang paling ngeri itu bro. Zaman makin susah kan, waduh ngerinya tuh. Monkey bisnis kalau orang bule bilang, bro. Monkey bisnis ya. Monkey bisnis. Jual ikan, jual bibit, apa segala macam. Taunya nggak ada. Ikan gitu. arwana gitu ya. Iya. Gua bilang mah mendingan kayak jual obat ya. Jual obat jelas lu beli obatnya. Narkoba maksudnya? Enggak, bro. Kalau sekarang kan lagi kan obat juga termasuk obat. Lagi zaman pandemi gini, ini apa suplemen gitu kan? Suplemen. Iya, vitamin. Kan gitu ngomong harus jelas dong. Jangan cuma jual obat doang gitu kan? Kan itu kan lu ngebantu orang juga ya nggak? Iya. Lu beli goceng, lu jual ceban. Nah, mendingan kayak gitulah. Wah, tuh enak itu 100% bro. Tuh ya bro. Oh, jual kartu deh. Jual kartu ya. Balik lagi ke tema kita yang dulu ya. Iya. Jual kartu basket. Nah, itu lebih jelas kan? Iya sih. Bentuknya ada. Terus juga
hati kita lebih tenang ngejalanin. Gitu bro. Oke bro, kalau gitu mungkin info dari kita udah lengkap lah, cukup lengkap ya. Kalau memang ada yang kurang juga teman-teman Family Seeker bisa nambahin. Iya, kasih masukan juga. Atau pengalaman apapun cerita juga boleh di komen. Kita juga pasti tanggepin lah ya. Iya, seneng kok kita kalau misalkan ada yang komen gitu ngasih masukan atau sharing cerita-cerita. Oh sorry bro, terakhir bro, buat teman-teman Family Seeker apa nih dari lo? Ujangan. Ujangan sih ya apa ya? Tetap sih kalau kita mau dapat duit, istilahnya duit gampang, ya harus kerja keras. Harus kerja keras. Gak ada lagi, gak ada obat bro. No medicine. Bener. Kerja keras, ya berusaha sebaik mungkin. Ya in the end harus diiringi dengan doa bro. Nah itu maksudnya itu yang gua tunggu. Iya. Kalau yang di atas udah bukain pintu, apapun bisa terjadi bro, ya kan? Betul. Walaupun hari ini kita susah, besok kita jadi kaya. Amin. Yang penting kita juga terus berserah sama Tuhan lah ya. Ada amin untuk itu saudara. Amin. Oke teman-teman Family Seeker, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like, di share juga, dan juga di subscribe ya. Kalau yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.